Tapi selama ini pernah nggak sih Rama, jujur, pernah nggak kamu sampai yang ke bawah gitu dari luar arena terus kamu langsung main fisik sama temen gitu? Paling nendang. Hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Alku2, teman inspirasi sahabat Alku2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Alku2 sahabat. Alhamdulillah ya. Senang sekali bisa ngobrol lagi nih di Teras Alku2, dan kali ini saya Ratu Rini hadir di teras bersama seorang anak muda. Dari warna baju dan kerudung sudah muda belum ya? Susah nyamainnya soalnya. Halo, assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Iya, kenalan dong nih, udah datang di teras kita, berarti harus berkenalan juga dengan para sahabat teras Alku2. Kenalan dulu ya. Nama saya Rahma Riansa Gumelar, sekolah di SMP Terpadu Alku2, sekarang kelas 8. Sekarang kelas 8 ya. Iya. Dari bicaranya udah ketahuan kan tap gitu ya. Kemudian dari pakaiannya, ya sahabat. Jadi Rahma ya, hari ini di teras kita ada Rahma yang ikut ngobrol bareng, berbagi inspirasi. Karena Rahma ini baru aja nyabet satu gelar yang banget sahabat. Gelar apa dong? Waktu bulan Juni, tanggal 26 Juni 2022, alhamdulillah juara 1 karate komite plus 47 kg putri provinsi. Wow, tingkat provinsi. Ulangi dong, nama lombanya apa tadi? Kejuaraan Provinsi BKC Banten. Kejuaraan Provinsi BKC Banten. Itu apa namanya? Tadi ada kilogram-kilogram gitu ya? Iya. Itu apa tuh? Sahabat agak sensitif ya kalau ngomongin kilogram gitu ya. Cerita dong, apa sih itu? Kalau di karate itu kan kalau di pertandingan hampir sama kayak silat. Jadi kalau di silat mah disebutnya jurus atau seni. Nah kalau di karate disebutnya kata. Oh gitu. Kan kata berapa gitu. Oh gitu ya. Terus kayak kita tanding kayak kan kayak pertarungan gitu ya. Tapi kita pakai apa ya, lupa, kayak pakai pengaman, pakai teknik-teknik lainnya. Oke. Udah lama Rahma belajar karate ini? Kalau waktu TK sih cuman kayak anak bawang gitu, cuman Wow, dari anak bawang kemudian sekarang jadi juara. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya kalau misalkan kayak aktif banget kayak lomba kayak apa tuh dari kelas 1 SD. Kamu suka ngejalaninnya? Suka. Maksudnya dengan melihat physically ya sahabat, kan ayu banget ya Rahma ini, kece badai ayu gitu ya. Tapi jangan salah, dia punya satu keahlian yang bisa meruntuhkan, enggak ya? Kamu ngerasa ini nggak sih, ngerasa bertolak belakang gitu, atau justru ini passion saya gitu? Kalau bertolak belakang sih mungkin nggak juga, cuman kayak awal mula Rahma berprestasi itu ya dari karate. Dari karate ya, justru kamu ngerasa muncul banget tuh di bidang ini. Pas jadi anak bawang itu, pas di TK itu kamu ngerasa dibawangin nggak? Kok dibawangin ya? Ngerasa dipaksain nggak gitu? Karena waktu kebetulan pelatihnya itu kakak tingkat waktu di kuliah sama ayah gitu. Oke. Jadi dari situ terus kamu konsisten ya? Maksudnya lanjut sampai itu kan lama banget, berapa tahun? Iya, tapi sempat vakum waktu kelas 6, berhubung kelas 6 kan nggak ada tanding apa perlombaan kayak ngewakilin sekolah. Ini kan karena udah kelas 6 sibuk buat kelulusan jadi ya. Rama vakum 1 tahun. 1 tahun setelah mulai lagi kelas 7. Kelas 7 ya. Iya. Dari ngomongnya aja nggak banget gitu ya, kayaknya Masya Allah lembut sekali loh sahabat. Tapi amazing ya dengan prestasi yang diraih. Dan memang walaupun sempat vakum tapi diseriusin lagi gitu ya. Iya. Kalau di sini Rama tuh boarding ya? Iya, boarding. Oh, Rama boarding. Di boarding tuh itu ada latihan khusus karate gitu, nak?
Karena waktu kemarin kan Rahma tuh awalnya ngewakilin SMP Terpadu Alkuda tuh ke kabupaten. Kabupaten. Itu ASN. Terus izin ke yayasan, ke sekolah, terus ke Ustaz Samson juga kayak Rahma izin mau latihan di sini. Jadi setiap waktu kemarin itu hari Senin sama Rabu latihan di sini di aula itu di aula MK kita ya. Itu dari mulai kelas 6 kan kamu vakum tuh. Itu nggak kelupaan? Ngulang lagi gitu? Apa tadi namanya? Apa ya? Bukan jurus, apa tadi kata Rahman tuh namanya? Katanya itu tuh ngulang lagi atau gimana? Kuda-kuda lah ini. Oh, kuda-kuda ya sahabat. Ini harus latihan ya habis ini ya. Itu ngulang lagi ya, Nak? Enggak, karena waktu Rahma kelas 6 itu vakum kan 2020 Rahma vakum karena corona, jadi latihan pun nggak ada. Jadi di rumah aja. Di rumah aja. Waktu 2021 awal Juni juga Rahma ke Bandung kenaikan sabuk hitam. Oke. Ada berapa sabuk sih, Rahma? 8. Ada 8 sabuk. Itu dari sabuk putih sampai ke hitam. Sabuk putih sampai ke hitam. Berarti ini tingkat yang paling tinggi dong? Iya, tapi kita ada dan jadi sabuk hitam dan satu. Rahma sekarang sabuk hitam dan satu kayak ada stripnya gitu kayak gini. Gitu. Jangan sembarangan beli sabuk ya sahabat ya, karena ada artinya loh sabuk itu. Iya. Dan kamu ini nggak sih emang apa ya termotivasi banget gitu buat ngejar sampai tingkat apa gitu misalnya? Karena kebetulan Rahma masuknya itu kayak udah lama banget, dibilang cukup lama sekitar 6-7 tahun. Menggeluti bidang itu 7 tahun ya? Ya, hitung dari kelas 1 aja dari kelas 1 sampai aja. sekarang. Terus kayak Rahma kayak kan dari awal juga emang awal mula prestasi Rahma dari karate. Terus kayak di sini kita mah disebutnya dojo gitu loh, Bu. Apa tuh dojo? Dojo itu misalkan kayak kita BKC itu kan se-Indonesia. Ada provinsi. BKC Banten gitu. Kabupaten. Nah, di kabupaten itu ada beberapa kayak yang megang kayak pelatih-pelatih lainnya gitu. Namanya dojo, kayak tempat latihan. Oh, bukan algojo ya, sahabat, dojo. Ya, beda ya? Beda. Jadi emang konotasi keras gitu ya, bela diri kan ya, main fisik gitu, otot itu gitu nggak sih sebenarnya di karate itu? Tapi justru mungkin adakah yang lain yang kamu rasain gitu? Bukan cuma adu otot doang, bukan cuma adu fisik doang. Berhubung Rahma kayak masih di umur di bawah 18-17 tahun, jadi kita tuh lebih fokus ke teknik. Jadi seni gitu loh, Bu. Jadi kayak belum kayak bela diri udah diajarin karena kan sudah sabuk hitam. Tapi kita tuh kayak lebih fokus buat tanding ke lomba. Jadi kayak lomba ASN lah atau event-event lain kayak mewakilin sekolah gitu. Yang bikin kamu enjoy di sini apa sih? Selain tadi kamu mendapatkan kepuasan tersendiri dengan prestasi ya. Iya. Tapi yang bikin kamu seneng banget di bidang ini apa sih? Kalau teman-teman masih ada dojo ya? Iya. 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 Terus kayak apa ya? Kalau seneng karena emang kayak dari dulu tuh pingin gitu loh. Ada value apa misalnya yang kamu dapetin selain fisik jadi kuat? Adakah yang kamu rasain? Kayaknya aku jadi nambah apa misalnya gitu? Tinggi deh kayaknya. Nambah tinggi. Oh, ngaruh ya? Ngaruh. Oh gitu. Emang kamu ngerasa dulu nggak tinggi banget ya, Rahma? Pendek gendut. Pendek. Iya, dulu itu Gitu. awal mula Rahma kelas. Sahabat, karate yuk. Oh gitu. Jadi awal mula Rahma ikut karate, kelas kan waktu TK berhenti kan karena masih kecil. Terus kelas 1 mulai lagi, kata mama, udah ikut karate lagi aja soalnya badan kamu takut kayak apa ya? Ya lebih ke pertumbuhannya mendukung gitu ya. Jadi kamu apa namanya? Takut obesitas. Takut obesitas. Karena disitu yang membeli sama umur berapa ya? 7 tahun gede. Iya. Oke. Awalnya sih jadi emang menunjang penampilan juga loh, sahabat. Ternyata jangan salah ya dengan yang berotot-otot ria ini, padahal justru itu nunjang banget. Apalagi kamu masa pertumbuhan, banyak ya teman-teman seangkatannya Rahma yang emang gandrung di situ gitu, seneng di situ. Banyak ya. Yang SD, SMP, SMA, sampai kuliah pun ada. Ada ya, oke. Kira-kira nih yang bikin Rahma itu bisa muncul
menjadi juara ya, kemudian menyabet prestasi itu yang paling berpengaruh tuh apanya sih yang bisa bikin kamu sukses tuh? Ya apa ya? Banyak diantaranya? Kayak pengen nunjukin ke semua orang kalau Rahma bisa. Rahma bisa gitu ya. Iya. Apa yang kamu lakukan supaya itu berhasil menunjukkan ke orang-orang? Ya Rahma kalau misalkan ini ikhtiar terus berdoa gitu. Ikhtiarnya berupa apa? Latihan. Latihan aja. Iya latihan kayak. Seminggu berapa kali sih latihan? Kalau waktu 2019 kan Rahma yang wakilin O2SN waktu tingkat SD ke provinsi. Wakilin kabupaten ke provinsi. Itu di itu cuman seminggu latihan buat ke kabupaten. Setiap hari? Enggak. Berapa hari? 3 atau 4 hari. Terus dari situ kan alhamdulillah lolos ke provinsi. Dari provinsi itu sebelum ke provinsi sekitar 3-4 bulan kurang latihan. Oh oke. Ya. Dan memang kalau latihan fisik gitu ada nggak Rahma? Ada. Ada ya, harus lari atau gimana? Ya waktu itu lari. Lo lari ya? Lari kelilingin mungkin lapangan badan. Angkat barbel gitu? Iya. Oh iya juga, angkat barbel sahabat. Iya angkat, kayak nge-gym gitu. Oh nge-gym ya? Iya nge-gym. Oh menurut kamu ada nggak sih yang paling ekstrim banget atau biasa-biasa aja gitu? Enggak sih, enggak ada. Biasa. Biasa aja. Keren banget sih. Rahma, kalau misalnya tadi kita udah ke proses nih ya, proses kamu di latihan, kemudian emang kamu menemukan passion kamu di situ. Sekarang saat bertanding, saat bertanding, ada nggak kamu ngerasa harus mengalahkan dia gitu? Ada ya. Pakai hawa marah kah atau pakai enggak? Gimana? Ngalahin dia pas tanding atau emang bukan? Iya, pas tanding itu kan maksud saya tuh ada nggak sih emosional kamu tuh main di situ? Banget. Oh iya? Banget. Wow, kayak gimana sih? Kayak waktu kemarin di provinsi. Itu Rahma di situ hampir pesimis. Pesimisnya kenapa? Awal-awal Rahma menang. Unggul 2-0. Tiba-tiba dia 1, 2 sampai 3, 4. Alhamdulillah kan Rahma itu masuk poin pertama, masukin poin pertama, terus dapat nilai tambahan. Kayak dia sensus lah. Itu sensus itu kayak nilai tambahan. Oh, bonus gitu atau door prize? Kok door prize sih? Apa ya namanya itu? Ya pokoknya itulah ya, nilai tambahan. Terus jadi kamu naik di situ poinnya? Iya. Terus 4 sama di situ Rahma udah pasar kayak pesimis, tapi alhamdulillah menang. Dan di situ emang emosinya main banget. Kayak emosi yang emang kalau ngalahin tuh dia harus sampai jatuh kah? Enggak. Harus enggak ya? Apa sih? Mainnya itu jadi kan ada tatami itu lapangan. Dan kita tuh nggak boleh keluar garis. Oh, ada batas gitu ya? Iya, Batas. jadi Rahma itu maju-maju. Jadi itu Rahma ngejar dia. Jadi biar dia keluar garis, Biar dia pelanggaran. keluar garis. Kamu pernah ngerasa takut nggak sih? Jiper gitu ngelihat orang? Awal-awal sih Rahma waktu sebelum tanding itu tuh kayak takut gak menang, takut kalah. Tapi setelah pendek ya udah nggak apa-apa. Ada nggak yang kamu harus misalnya adu fisik gitu ya sama orang kan berantem gitu? Itu kebawa nggak sih ke dunia kamu yang di luar arena gitu? Ke bawah. Pasti ke bawah. Gitu ya. Contoh yang ke bawahnya gimana? Ya apa ya, kalau mungkin kalau Rama kalau kadang kesel sama temen langsung main jurus gitu? Enggak. Oh enggak ya gimana? Kayak emosionalnya ke bawah. Emosionalnya ke bawah. Kayak pengen nonjok aja gitu Bu. Oh kayak gitu. Sebatas mana itu orang kalau yang pengen kamu tonjok? Kesal banget itu ya. Iya kayak. Tapi kamu bisa untuk memisahkan bagaimana dunia arena yang memang kamu harus mengeluarkan tadi ya, pukulan-pukulan misalnya, atau ada nggak batasannya? Oh iya, nggak deh gitu, nggak sampai harus ngeluarin jurus-jurus gitu. Paling sih cuman emosional aja yang ke bawah. Cuman kalau buat kayak bermain fisik, Rama masih nahan. Tapi emang kalau bener-bener dianya yang ini, ya mau nggak mau ya dikeluarin. Hati-hati, jangan sampai memancing Rahma mengeluarkan jurus ya sahabat. Tapi selama ini pernah nggak sih Rahma, jujur, pernah nggak kamu sampai yang ke bawah gitu dari luar arena terus kamu langsung main fisik sama temen gitu? Paling nendang. Kok tahu? Cewek cowok yang kamu tendang? Cowok. Kenapa?
Kesel aja gitu, lagi di kelas, tapi waktu SD ya, lagi di kelas kayak lagi Nah belajar. itu waktu SD ya sahabat, Iya. sekarang enggak. Lagi di kelas lagi belajar, kata guru kan suruh jangan berisik, tapi teman-teman yang cowok itu berisik, terus kayak bener-bener ngeselin banget. Terus udah coba jangan berisik gitu ya. Kesel gitu ya. Iya, dia tetap berisik aja, terus kayak so jagoan gitu. Terus ya udah. Ya udah, Awalnya- gibas gitu ya. Awalnya masih cuman kayak main pukul-pukulan, tapi ya udah kebablasan. Ya anggaplah latihan jadi samsak gitu ya. Pakai samsak nggak sih? Enggak ya kalau latihan? Kalau misalkan latihan emang buat yang tanding kayak bukan kata, kayak komite kan namanya komite, kayak pertarungan. Ada lawannya. Oh kalau komite tuh ada lawan. Ada lawan. Kalau kata itu sama kayak komite, cuman tuh gak ada lawan dan lebih ke jurus. Oh kamu Kayak jurus gitu, Bu. sendiri gitu ya? Iya, mainnya Sendiri, sendiri. monolog. Ya. Gitu ya. Oh gitu. Coba dong kasih lihat ke kita, itu medalinya unik deh. Dari tadi Bu Rini liatin itu kayak inget salah satu scene film kartun ya. Dia itu apa tuh? Simbol apa tuh? Ini logo BKC. Oh emang itu mah identik per daerah ya? Perguruan. Per perguruan. Oh gitu. Iya. Oke. Luar biasa. Kamu ngerasa ketika kamu menang tuh kamu ngerasa apa yang kamu rasain? Bangga pasti. Bangga, Seneng. Ya selama kayak waktu yang emang yang kita ini ambil buat kayak misalkan kayak kita sekarang lagi ngapain, tapi kita diambil buat latihan, jadi emang gak sia-sia gitu. Oh, jadi ada waktu yang kamu korbankan ya? Iya, Ada hal-hal yang memang seharusnya kamu lakukan tapi justru diambil oleh latihan. Pernah gak sih kamu ngerasa gue dong juara karate, berani, gibeng Sering. nih? Oh sering. Oh sering seperti itu. Ya ke teman-teman deket sih. Begitu ya. Aduh. Atau ada yang ngatain kamu, oh Rama belagu lo gitu, ada nggak yang kayak gitu? Sering ada gitu. sering ngeremehin juga. Oh Ya, gitu. Apa yang kamu lakukan kalau ada yang seperti kalau itu? misalkan kayak apa sih anak cewek ikut karate lah nanti juga udah gedein bakal jadi ibu rumah tangga. Oh gitu ya? Terus kayak Oh gitu? iya ada yang bilang kayak sok-sokan banget ikut karate, Oh, sok-sokan cewek banget juga sih. Oh, gitu gitu. kan. Tenaganya apa cemen gini. Terus sama tunjukin. Ya terus kamu kayak ya kalau misalkan gue cewek ngikut karate kayak belagu banget, kenapa gue jadi juara provinsi? Nah, jawabnya dengan prestasi ya Rama Iya. ya. Oke, jadi memang nggak harus, yaudah maju gitu, nggak harus gitu ya? Nggak Sama ya? emang kalau- Keren deh. Kalau emang misalkan kayak lagi kayak diremehin sama teman apa kayak digimanain, kayak di boarding. Oh, Iya di boarding kayak ada sedikit. ada dinamika lah ya kalau di boarding tuh ya. Gimana Iya. tuh yang Ya kamu kayak lakukan? misalkan kayak ya Rama makanya kayak dibilang caper lah, apalah ikut karate gimana gitu. Ada lah ya, Iya, biasanya kan Bapak. begitu, semakin tinggi pohon gitu selalu ada ya angin-angin yang bertiup. Pasti ada dan Rama tunjukin ya dengan prestasi Rama yang Dengan kemarin prestasi. yang di Oke. provinsi. Dan kamu mungkin awalnya ngerasa terganggu dengan hal seperti itu, tapi ketika terbayar seperti ini ya yang tadi disampaikan Rahma ya, Ya. ya dong gitu kan. Ya menarik ya sahabat, jujur gitu ya dengan Rahma ini. Dan terinspirasi nggak sahabat buat ikutan juga kayak Rahma, biar tinggi, cantik, langsing, disegani. Oh, kamu goalsnya kamu sebenarnya apa sih Rahma dengan ini tuh? Kamu pencapaian yang paling kamu inginkan tuh apa? Jadi atlet nasional. Jadi atlet nasional. Amin ya sahabat ya. Ada apa step yang kamu tempuh dari mulai sekarang? Pasti banyak. Banyak ya. Ya awal-awal kan kayak waktu 2019 persiapan buat ke provinsi. Itu bener-bener pulang sekolah gak ada istirahat sama sekali, langsung ke Serang Langsung ke latihan. Iya, Dari iya, Warung iya, Gunung iya. langsung ke Serang latihan. Iya, jadi Rahma ini di Warung Gunung loh sahabat. Jadi kalau Warung Gunung Alku 2 tuh lumayan lah ya, jauh ya. Ya. Nggak deket gitu ya. Nggak jauh-jauh banget sih. Iya. Setelah itu pulang maghrib. Dan kalau emang lagi bulan Ramadan juga tetap latihan. Oh iya, puasa kamu latihan-latihan juga? Latihan. Tapi kamu mogok nggak? Mogok. Buka misalnya pen. Nggak pernah ya? Paling waktu itu dulu pernah kayak lagi mungkin karena pertama kali latihan terus puasa. Kayak nggak ngambek sih kabur ke rumah karena kan tempat latihannya dekat ke rumah.
nggak kuat gitu ya? Iya, terus nangis, kayak nggak mau latihan, capek. Terus tiba-tiba sama pelatihnya, udah cepetan mau ikut lomba nggak? Terus dari situ ditarik gitu kan, dilatih lagi. Ya udah dari situ. Dimotivasi lagi Iya. ya. Tapi ya alhamdulillah sih nggak, kalau kan kayak buka nggak. Enggak ya. Rahma, kamu kan pengen jadi atlet nasional dan udah emang seneng banget kayaknya nih dari obrolan kita ya sahabat ya sama karate tuh. Terus kenapa kamu boarding? Kenapa kamu milih sekolah yang muatan agamanya banyak? Mungkin awalnya sih keinginan orang tua, karena orang tua kayak pengen Rahma boarding. Tapi Terus, kemudian Rahma juga kayak ya udah gak apa-apa boarding aja. Awalnya emang nggak mau, nggak tapi mau. Ternyata mungkin itu dapet- jadi kebutuhan nggak sih buat membalanskan apa ya, menyeimbangkan sosok British, menyeimbangkan aja ya sahabat, menyeimbangkan antara hobi kamu. Ada pengaruhnya nggak sih, maksud Bu Rini, ada pengaruhnya nggak sih kamu di boarding dengan ilmu-ilmu agama yang kamu punya kepada ilmu-ilmu kekaratean kamu ini? nggak ngerasa, mungkin ada aja. Ada ya, Iya, turut ada. mewarnai ya. Iya. Jadi kamu lebih tawadu gitu ya, kayak tadi ya bisa nahan-nahan gitu ya. Iya, iya. Kayak misalkan kalau gimana ya, kalau misalkan kan di boarding terus pasti sering kita sholat tahajud, sholat apa gitu. Ya. Sholat istikharah apa itu kayak Itu kalau kamu mau lomba suka ada ritual-ritual gitu ya, sholat? kayak hamin sebulan Iya. sebelum Rahma ke lomba ke Cilegon itu. Ayo ngaku ngapain, ayo. Itu kayak jam 4 jam 3 tuh emang Mesti ya? dipaksain sholat tahajud. Masya Allah. Kan ya, tadi yang Bu Rini sempat ingat kutipannya Rahma tadi, ikhtiar sama doa. Dan mungkin lingkungan Rahma yang di boarding, kemudian sekolah di Al-Qudwah gitu ya, Iya. bikin kamu tadi ya jadi tapi emang kerasa gak sih bedanya bisa tahajud gitu? Kerasa Apa yang kamu rasain? kayak lega gitu, kayak udah minta ya udah ya. lega aja, Enak aja gitu ya, Ya, enak. mau kalah mau menang pokoknya menang gitu ya. pasrah. Oke deh, Rahma, thank you nih. Tapi sebelum kita ngobrol itu ngobrol mulu. Sebelum kita tutup maksudnya obrolan kita di teras Al-Qudwah pada kali ini, aku mau nanya apa namanya, cepet dong. Kamu jawab cepet ya. Aduh. Tadi kita dikasih contekan, tapi saya lupa contekannya apa ya. Ya, kalau ada satu pertanyaan, nanti Rahma langsung jawab sesuai pilihannya Spontan. aja ya, spontannya. Karena saya lupa, boleh Rahma yang tanya saya. Salah ya. Boarding atau full day? Boarding. Boarding. Oke, berarti emang bener ya, bukan dipaksain gitu tuh. Menang atau salah bukan itu. Salah ya, salah sahabat. Maaf, bagian nanya suka susah. Satu lagi, kalau misalnya disuruh milih istirahat atau latihan? Latihan. Latihan. Kenapa? Enak kan istirahat? Kalau emang bener kayak mepet untuk perlombaan, mau gak mau harus maksimal. Maksimal. Ya waktu itu kan kayak Rahma sebelum itu habis PAT. PAT sampai jam 12. Jam 1 itu latihan lagi sampai lagi. jam 5. Oke. Lari keliling lapangan Badar atau ke salon? Keliling lapangan Badar. Keliling lapangan Badar ya. Iya. Oke, Seru baik. soalnya. Seru. Tapi kamu suka nyalon gak sih? Gak pernah. Gak pernah. Paling waktu itu cuma smoothing rambut. Smoothing rambut. Tapi seruan lari ya daripada smoothing gitu ya. Iya, soalnya apalagi kalau hujan. Hujan seru banget. Hujan seru banget. Iya, waktu itu disuruh lari keliling Oke. lapangan Badar kayak sekitar mungkin 75-80 menit. Dan itu lagi emang cuacanya lagi hujan, angin, terus petir. No, Masya Allah. Tapi kamu tetap hayu gitu ya. Gak boleh sama pelatihnya. Oh. Pokoknya jalan sedikit aja diulang dari 0 menitnya. Wow, keren banget ya. Iya. Sebel nggak sama pelatih? Kalau sebelum kayak udah kan capek gitu ya. kayak istirahat Tapi- sebentar. Oke. Tapi kalau emang karena mungkin terbiasa, kalau nggak kayak gitu kayak aneh. Aneh gitu ya. Iya. Oke,
di sesi akhir ini boleh dong kamu sebutin nama pelatih kamu atau orang-orang yang memang menurut kamu berpengaruh ya sampai pencapaian kamu sekarang ini. Sebutin aja dan say hi sama mereka. Pelatih Rahma banyak. Boleh disebutin. Ada Kang Dang dari Rangkas itu emang pelatih banget dari Rahma kelas 1 sampai sekarang itu pelatih. Ada Kang Adi dari Serang, terus ada yang dari Forky, ada yang dari Pandeglang, banyak. Oke. Dan mama papanya boleh disapa juga dong. Halo. Halo ayah. Ayah, ya. Kamu dedikasikan untuk siapa kemenangan kamu ini? Untuk diri sendiri sama buat orang tua pastinya. Untuk diri sendiri dan orang tua supaya lebih termotivasi dan orang tua tentu saja bangga ya. Ya. Oke. Thank you so much Rahma. Terima kasih. Saya suka banget dengan gaya kamu yang apa adanya, jujur dan juga pemberani ya sahabat ya. Sukses buat cita-cita kamu dan mudah-mudahan atlet nasionalnya tercapai, dimudahkan jadi atlet yang soleha ya sahabat ya. Tahajudnya memang itu kunci juga ya. Thank you ya udah berbagi inspirasi. Kapan-kapan kita undang lagi untuk prestasi berikutnya. Makasih banyak. Sampai ketemu Rahma. Kalau salaman di karate gimana sih Rahma? Caranya salamannya? Os gimana tuh? Harus berdiri ya? Duduk aja gimana? Kalau osnya Jadi kita berdiri, terus kaki rapat, terus kayak tangan ke bawah gitu, sini. Yuk kita sama-sama os gitu ya. 1, 2, 3, os. Sampai ketemu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Iya, Ibu. Makasih ya sayang ya. Ya.